Halo semuanya. Nah, kalau kalian ngecek portofolio hari ini dan ya agak kaget lihat banyak merahnya, tenang, kalian nggak sendirian. Di ulasan kita kali ini, kita bakal bongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi. Ini ibaratnya badai yang sempurna, beneran deh. Ada kombinasi unik dari tekanan di dalam negeri yang tabrakan langsung sama guncangan geopolitik global. Jadi, sebelum kita keburu panik duluan melihat angkanya, kita harus nanya nih ke diri sendiri. Apa sih yang sebenarnya bikin pasar keuangan kita tiba-tiba memerah parah pekan ini? Jawabannya tuh bukan cuma karena satu kejadian aja. Ini lebih kayak percampuran berbagai sentimen yang numpuk di waktu yang barengan. Biar lebih jelas, kita bakal bedah situasi ini lewat 4 poin utama. Pertama, soal IHSG dan rupiah kita yang lagi tertekan. Kedua, kita bahas 3 sentimen global utamanya. Terus ketiga, kita lihat efek dari rebalancing indeks MSCI. Dan terakhir, kita intip rapor sektor saham domestik kita. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tentang IHSG yang anjlok dan rupiah yang lagi tertekan. Coba deh perhatiin pergerakan ini. Tadi pagi, pasar itu sempat ngasih kita sedikit harapan ya kan, naik tipis 0,17%. Tapi nggak lama, abis itu IHSG langsung longsor lebih dari 1,1%. Benar-benar terlempar dari kisaran 6.900-an dan jatuh mendarat di level 6.890. Penurunan instan ini benar-benar buktiin betapa rapuhnya sentimen investor kita saat ini. Dan tekanan ini merembet cepet banget loh. Barengan sama jatuhnya IHSG rupiah kita juga ikut melemah, 0,35% terhadap dolar AS. Nilai tukar kita terseret turun ke angka 17.420. Kelihatan banget kalau arus modal lagi agresif nyesuaiin diri sama risiko-risiko baru. Nah, yang bikin situasi ini makin tegang adalah waktunya. Pekan ini tuh minggu perdagangan yang super pendek. Investor cuma punya jendela waktu 3 hari buat bereaksi sebelum masuk libur kenaikan Yesus Kristus dan cuti bersama di hari Kamis dan Jumat. Waktu reaksi yang mepet ini otomatis bikin volatilitas makin melonjak tajam. Lanjut ke bagian kedua. Sekarang kita zoom out sedikit untuk ngelihat jaring-jaring kejadian makroekonomi yang jadi sentimen global utamanya. Pemicu global yang pertama ini lagi panas-panasnya di Senat Amerika Serikat hari ini. Jadi ada prosedur yang namanya cloture vote buat ngakhirin perdebatan. Nah ini tuh langkah awal buat ngesahin Kevin Warsh jadi ketua The Fed yang baru yang dijadwalkan ngegantiin Jerome Powell di 15 Mei 2026. Karena sekarang Partai Republik lagi pegang mayoritas di Senat, pasar ngelihat peluang Warsh ini gede banget. Dan pastinya, pergantian bos di The Fed itu selalu bikin pasar deg-degan nungguin arah suku bunga ke depannya bakal kayak gimana. Pemicu besar yang kedua adalah ketegangan geopolitik yang makin memanas. Jadi gini, Iran itu baru aja ngajuin proposal perdamaian buat ngakhirin konflik yang udah jalan 10 minggu. Tuntutannya macam-macam, mulai dari stop perang di semua front, cabut sanksi, stop blokade laut, sampai minta jaminan keamanan di Selat Hormuz. Tapi tebak apa respon Amerika? Presiden Trump langsung nolak mentah-mentah proposal itu dan nyebut itu sama sekali nggak bisa diterima. Penolakan tegas ini langsung nyapu bersih harapan buat resolusi damai yang cepat. Efek langsung dari gagalnya diplomasi tadi beneran kerasa. Ketakutan kalau pasokan energi bakal keganggu langsung bikin harga minyak dunia meroket sekitar 3%. Buat negara-negara yang masih impor minyak, ini jelas jadi bom waktu buat inflasi. Terus, faktor global masif ketiga adalah ketemuan tingkat tinggi antara Trump dan Xi Jinping di Beijing nanti. Agendanya tuh berat banget. Mereka bakal bahas perang dagang dan tarif, konflik Iran, keamanan Taiwan, rantai pasok semikonduktor, mineral langka, sampai balapan teknologi AI. Pertemuan gede ini benar-benar bisa ngerubah arah ekonomi dunia, harga komoditas dan arus mata uang secara dramatis. Oke, kita balik lagi ke urusan dalam negeri di bagian ketiga, yaitu efek dari rebalancing indeks MSCI yang bakal kejadian besok. Jadi, apa sih intinya dari langkah teknis MSCI ini? MSCI mutusin buat nerapin perlakuan sementara buat saham-saham Indonesia. Mereka ngebukuin kenaikan porsi saham publik dan mutusin buat nggak nambahin saham baru ke pasar yang bisa diinvestasikan. Kebijakan ini secara fundamental maksa investor institusi buat nyesuain dan ngurangin portofolio mereka di saham kita. Dan akhirnya di bagian keempat, mari kita lihat rapor sektor saham domestik. Kita intip siapa aja yang berdarah-darah hari ini. Grafik ini nunjukin luka yang paling dalam. Sektor transportasi anjlok paling parah, hampir nyentuh 3,5%. Terus energi ngekor di belakangnya dengan penurunan 2,7% lebih, yang ini juga makin parah gara-gara ada isu penyesuaian royalti di dalam negeri. Disusul sama sektor bahan baku yang minus mendekati 2%. Tapi jangan lemes dulu, karena papan bursa kita nggak sepenuhnya merah kok. Ada beberapa titik terang nih. Sektor kesehatan secara mengejutkan justru meroket sampai 4%. Terus infrastruktur juga lumayan tangguh,
masih bisa nyatat penguatan 1,18%. Ini ngebuktiin ya, di tengah kepanikan orang-orang pasti selalu ada sektor yang ngasih kejutan. Nah, buat nutup ulasan pasar kita kali ini, kita bisa lihat kalau rupiah kita tuh lagi kena pukul dari segala arah, bukan cuma lawan dolar AS aja. Kita juga merosot ke 13.719 lawan dolar Singapura, 20.480 lawan euro, dan nyentuh 110 lawan yen Jepang. Jadi dengan kondisi geopolitik yang bergeser cepat banget, terus bakal ada bos The Fed yang baru, ditambah rebalancing indeks teknis yang lagi jalan, pertanyaannya sekarang, gimana nih cara kalian ngatur strategi di tengah volatilitas super tinggi ini, apalagi di waktu perdagangan yang sisa hitungan hari? Bakal main aman, atau justru ini saatnya beraksi? Pikirkan baik-baik ya, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.